Shalom semuanya, selamat berjumpa dalam ibadah online kita pagi ini. Saya percaya kita luar biasa, men. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Coba berikan senyum di samping kiri kanan kita. Katakan kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Hati kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk kami boleh datang beribadah Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Hadirat-Mu hadir Tuhan. Sehingga nama-Mu ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Dan kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku semuanya, hanya Kau yang layak ditinggikan. Raja Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Semuanya katakan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Come on. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Raja Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Engkau ajaib Tuhan, Engkau Raja mulia. Yes, haleluya. Mari kita angkat pujian ini.
Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Semua katakan, Raja mulia. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari jaga hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Segalanya hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kaulah permata hati kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh Tuhan, dunia tak dapat memisahkan kami dari-Mu. Oh Tuhan, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami.
sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita terhubung dengan Tuhan pagi ini. Haleluya Yesus. Oh, sembah Dia, sembah Raja. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Oh Yesus. Mari angkat hati kita, angkat suara kita, angkat tangan kita menyembah Dia. Oh, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Kami terus mau menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Engkaulah harta yang berharga dalam hidup kami Tuhan. Dan tidak ada yang dapat menggantikan itu dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Kami rindu diisi dengan firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan melalui firman-Mu Tuhan, agar dia berkata-kata Tuhan seturut dengan mau-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga firman-Mu mampu memberikan jalan keluar buat kami yang butuh jalan keluar. Firman-Mu mampu berikan kekuatan buat kami yang lemah. Bahkan firman-Mu mampu menegur hidup kami ketika kami sudah jauh dari jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sambut pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya percaya kita semua pasti diberkati melalui puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Dan saya percaya kita pasti diberkati melalui ibadah pada hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua, yuk kita mau siapkan tanah hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya juga mau mengajak kita semua
untuk kita mau belajar untuk membuat catatan khotbah. Lalu saya percaya ketika kita mencatat, kita pasti akan lebih diingatkan kembali. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sebelum saya sampaikan, yuk mari sama-sama kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kami berterima kasih untuk rahmat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat. Dan hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, ketika firman Tuhan dibentangkan, Tuhan kiranya mengurapi daripada kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biar setiap benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan melanjutkan kembali yang menjadi tema bulan kita di bulan Maret ini, yaitu The Danger of Idolatry. Nah, saya berdoa dan saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini boleh memberkati kita semua dan memperlengkapi kita semua, dan boleh semakin membuat kita bertumbuh dan makin dewasa dan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari sebuah peristiwa yang ada dalam Injil Lukas, pasal yang ke-18, ayat 18 sampai 27. Nah, dalam Injil Lukas 18, ayat 18 sampai 27. Nah, peristiwa ini menceritakan tentang pertemuan seorang muda dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang pemimpin muda yang kaya bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin banyak dari antara kita yang sudah pernah membaca peristiwa ini. Dan saya pribadi pun waktu saya baca kembali, saya sangat diberkati dan saya ingin membagikan beberapa hal kepada kita pada hari ini. Nah, di kisah ini ada beberapa hal penting yang saya ingin bagikan. Nah, sesuai dengan tema kita, melalui kisah ini pertama-tama saya ingin mengajak kita melihat definisi dari penyembahan berhala. Nah, setelah itu kita akan melihat akibat dari penyembahan berhala. Dan yang terakhir kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam idolatry atau penyembahan berhala. Nah, kita baca dulu ya kisahnya dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Injil Matius mencatat bahwa orang ini adalah seorang muda. Bukan cuma muda, tapi dia juga seorang pemimpin. Saya membaca beberapa literatur, kemungkinan orang muda ini adalah pemimpin agama atau anggota dari Sanhedrin. Artinya pemimpin muda ini atau orang muda ini adalah seseorang yang mempunyai reputasi yang hebat, reputasi yang sangat baik, dan di samping itu juga dia sangat kaya. Nah, yang menarik ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Injil Markus mencatat bahwa dia bertelut di hadapan Yesus. Ini menarik untuk kita perhatikan bersama. Nah, di zaman itu kalau ada para pemimpin agama atau orang-orang Farisi yang bertemu dengan Yesus, mereka tidak akan mungkin sujud dan bertelut di hadapan Yesus. Beda dengan orang muda ini. Di zaman itu kalau ada pemimpin agama atau orang Farisi yang datang kepada Yesus, mereka juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi tujuannya dari pertanyaan-pertanyaan mereka itu untuk menjebak Yesus. Tapi beda banget sama orang muda ini.
Orang muda ini dia datang dan dia bertelut di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat bahwa dia tulus ketika dia datang kepada Tuhan. Nah, lalu dia bertanya kepada Yesus. Dia berkata begini, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan di ayat 19 tadi Yesus menjawab dengan demikian. Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ayat 20. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Dan orang muda ini kemudian dia menjawab, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Nah, orang muda ini mengajukan pertanyaan kepada Yesus, apa yang harus dia lakukan untuk dia bisa memperoleh hidup yang kekal? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan pertanyaan orang muda ini, dan kalau kita melihat latar belakang dari orang muda ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa menangkap sesuatu dari orang muda ini. Yang pertama, dia sebetulnya merasa tidak cukup atau dia merasa kurang terhadap kehidupan rohaninya. Dan dia berkata kepada Tuhan bahwa semua yang Tuhan Yesus sebutkan tadi itu, dia sudah turuti dari sejak masa mudanya. Tapi meskipun demikian, dia merasa ada sesuatu yang kurang yang perlu dia lakukan. Nah, lalu bagaimana Yesus menjawab pertanyaan orang muda ini? Di ayat 22 dikatakan tadi begini, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, waktu orang muda ini mendengar jawaban Yesus, dikatakan bahwa ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Tuhan berkata sama dia, "Kamu jual semua bagian kepada orang miskin, dan kemudian kamu datang kemari ikut aku." Tapi orang muda ini waktu mendengar perkataan Yesus, jawaban Yesus, dia menjadi sangat sedih. Karena apa? Karena dia sangat kaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin tanya kepada kita semua. Kalau kita melihat orang muda ini, atau kalau kita melihat ada seorang muda kaya, tekun melakukan firman, bahkan tekun melakukan setiap peraturan-peraturan agamawinya, apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang kita pikirkan tentang orang-orang seperti ini? Waktu saya tanya pertanyaan ini kepada anak saya, dia langsung berkata begini, "That is my future husband, Papi." Dia bilang, "Ini adalah calon suamiku, Papi." Dia bilang gitu. Dan kemudian saya tanya sama istri saya, kalau dia bertemu dengan orang seperti ini, apa yang ada dalam pikiran dia? Dia berkata, "Wah, ini calon menantu idaman." Saya pun berpikir demikian. Ya, mungkin juga ada di antara kita yang sependapat dengan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia mudah sekali terjebak dengan apa yang terlihat di luar, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tahu sampai yang terdalam dalam hati kita. Begitu juga Tuhan tahu apa yang terdalam dalam hati orang muda ini. Tuhan tahu apa yang paling menguasai hati orang muda ini. Tuhan tahu kepada apa atau siapa hatinya melekat. Dan Tuhan tahu bahwa dia tidak melekat kepada Tuhan. Dia melakukan semuanya itu hanya untuk memperoleh legalitas dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia melakukan semuanya itu bukan karena kasihnya kepada Tuhan, tapi hanya semata-mata hanya untuk memperoleh legalitas dari orang-orang sekitarnya. Dan di sini kita bisa menemukan tragedi yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena bukan Tuhan yang terutama dalam hatinya, bukan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Lalu kemudian, apa yang terutama dalam hidupnya? Apa yang menguasai hati dan hidupnya? Di ayat 24 dikatakan, lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Di sini kita bisa melihat bahwa kekayaannya, kenyamanannya adalah yang terutama, yang menguasai hidupnya.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, definisi penyembahan berhala adalah sebagai berikut. Suatu benda, baik benda mati atau hidup, yang kita jadikan objek penyembahan, yang kita jadikan pusat keyakinan kita selain daripada Tuhan. Saya ulangi, penyembahan berhala adalah suatu benda, baik benda mati atau hidup, yang kita jadikan objek penyembahan atau menjadi pusat keyakinan kita selain Tuhan. Dengan kata lain, penyembahan berhala adalah sesuatu yang lebih utama atau lebih penting daripada Tuhan. Timothy Keller dalam bukunya Counterfeits God, dia pernah menulis sebagai berikut. Berhala adalah apa saja yang menjadi lebih penting daripada Tuhan. Berhala adalah apa saja yang memikat hati kita lebih daripada Tuhan. Jadi penyembahan berhala itu tidak selalu menyembah kepada patung buatan manusia. Penyembahan berhala itu adalah jika ada sesuatu atau seseorang yang lebih utama daripada Tuhan. Jika ada sesuatu atau seseorang yang menguasai hati dan hidup kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita mengidolakan sesuatu atau seseorang lebih daripada Tuhan. Itu sebabnya kita harus terus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang hal yang baik bisa menjadi berhala pada waktu kita menjadikannya yang terutama dalam hidup kita. Saya ulangi, kadang-kadang hal yang baik itu bisa menjadi berhala pada waktu kita menjadikan yang terutama dalam hidup kita. Saya kasih contoh. Pada waktu kita bekerja dan kita berhasil, kita memperoleh banyak pencapaian, kita memperoleh kekayaan. Salah nggak, saudara? Nggak salah, saudara. Tapi akan jadi salah ketika kita menjadikan itu yang terutama, ketika kita menjadikan itu yang paling penting dalam hidup kita. Dan kita mulai menyingkirkan Tuhan karena pekerjaan kita. Miliki hobi, salah nggak, saudara? Nggak salah. Tetapi itu akan bisa menjadi berhala ketika kita mengutamakannya dalam hidup kita. Nah, satu pertanyaan yang kita perlu renungkan pada hari ini. Apa yang paling memikat hati kita hari-hari ini? Apa yang paling memikat hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, kembali ke kisah orang muda ini. Kita bisa menemukan bahwa bukan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Bukan Tuhan yang memikat hatinya. Dan tanpa dia sadari, dia menyembah kepada kekayaan dan juga kenyamanannya. Karena kekayaannya ini memberikan dia sebuah status, memberikan dia sebuah reputasi, memberikan dia sebuah kedudukan. Dan dia melekat kepada apa yang dia punya, kekayaannya. Nah, hari ini saya mau ngajak kita sungguh-sungguh merenungkan kebenaran ini. Jangan ada Allah lain selain daripada Tuhan saja. Bisa katakan amin, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, kemudian hal yang kedua, saya mau mengajak kita melihat apa akibat dari penyembahan berhala. Minggu lalu kita sudah belajar banyak dari Bapak Gembala bahwa penyembahan berhala akan membangkitkan kecemburuan Allah. Ini saya ingin mengulang sedikit. Hal yang pertama, akibat dari penyembahan berhala adalah penyembahan berhala membangkitkan kecemburuan Allah. Kita lihat ayatnya dalam Keluaran 20 ayat yang kelima. Dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara-saudara, apa pemahaman kita tentang kata cemburu? Apa pengertian kita tentang kata cemburu? Waktu saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya temukan kata cemburu itu mempunyai arti sebagai berikut. Merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung dan sebagainya. Atau sirik, katakan. Saya ulangi ya. Cemburu menurut KBBI artinya merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung dan sebagainya atau sirik. Nah, seringkali kita menggunakan kata cemburu ketika kita iri terhadap seseorang yang punya sesuatu yang kita nggak punya. Nah, kalau cemburu seperti ini, hal itu adalah sebuah dosa. Rasul Paulus pernah menulis dalam Galatia pasal yang kelima tentang perbuatan daging, yaitu tentang cemburu. Ya, cemburu seperti ini itu adalah sebuah dosa. Tapi kalau kita melihat konteks ayat di Keluaran pasal 20 ayat yang kelima,
kata cemburu yang dimaksud bukan seperti itu. Nah, kata cemburu yang dimaksud dalam Keluaran pasal 20 ini berbicara tentang kecemburuan Allah yang dikarenakan ada orang yang mengambil yang seharusnya menjadi miliknya dan memberikannya kepada orang yang lain. Saya ulangi. Dalam Keluaran pasal 20, konteks cemburuan itu berbicara tentang kecemburuan Allah itu yang dikarenakan ada orang yang mengambil apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan dan memberikannya kepada orang yang lain. Nah, apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan? Yang seharusnya menjadi milik Tuhan itu adalah penyembahan, worship kita, pujian kita. Itu adalah milik Tuhan. Dan itu hanya untuk Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Dosa lahir ketika kita tidak lagi menyembah kepada Allah saja. Nah, sampai di sini saya berharap kita bisa mengerti perbedaan ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi cemburu yang dimaksud di Keluaran pasal 20 ini bukan soal iri hati terhadap sesuatu yang kita nggak punya. Cemburu yang dimaksud dalam Keluaran 20 adalah ketika ada seseorang yang mengambil yang seharusnya menjadi milik Tuhan dan memberikannya kepada yang lain. Nah, cara mudahnya saya ingin ngasih contoh begini. Kalau misalnya ada sepasang suami istri Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tiba-tiba ada seorang pria lain datang dan mulai menggoda si istri. Nah, lalu suaminya jadi cemburu. Kira-kira kalau suaminya cemburu, suaminya salah atau enggak, saudara? Menurut saya nggak salah. Kenapa? Karena dia cemburu, wong istrinya itu miliknya kok. Ya, wajar-wajar aja dia cemburu. Wong istrinya itu adalah milik kepunyaannya. Ya, begitu juga Tuhan cemburu ketika ada yang mengambil yang seharusnya menjadi miliknya dan memberikannya kepada yang lain. Tuhan menjadi cemburu ketika ada penyembahan atau pujian atau worship yang seharusnya diberikan kepada Tuhan, kita berikan kepada yang lain. Ya, baik itu kepada sesuatu, atau kepada sebuah benda, atau kepada seseorang selain daripada Tuhan. Nah, saya harap kita bisa menangkap dan bisa memahami perkataan cemburu di ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Allah menjadi cemburu? Tentu saja akan ada pendisiplinan yang Tuhan akan lakukan. Dan Tuhan melakukan ini bukan karena Dia benci sama kita, tapi karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Karena Dia begitu mengasihi kita. Nah, itu sebabnya Dia melakukan itu. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi saya ingin kita semua, jangan ada Allah yang lain dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita lihat yang kedua. Apa akibat dari penyembahan berhala? Yang kedua, penyembahan berhala akan menghancurkan hidup kita. Ketika kita mengutamakan yang lain selain daripada Tuhan, hal itu akan menghancurkan hidup kita. Kok bisa? Karena keberhalaan itu seringkali memanipulasi hidup kita. Keberhalaan itu ingin memberikan kepada kita kenyamanan, rasa aman, kesenangan, atau mungkin arti hidup, bahkan identitas. Tapi semuanya itu hanyalah sebuah ilusi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita perlu mengerti bahwa ketika seseorang itu menyembah berhala, dia sedang mempersembahkan waktunya, dia sedang mempersembahkan hidupnya, dia sedang mempersembahkan sumber daya yang dia punya kepada berhala itu. Contohnya, orang yang memberhalakan kekayaan, dia akan mempersembahkan waktunya tiada henti untuk bekerja. Orang yang memberhalakan kedudukan, dia akan mempersembahkan integritasnya hanya untuk memperoleh sebuah status ataupun kedudukan. Orang yang memberhalakan kesenangan, Bapak Ibu Saudara, dia rela makan minum tiada henti. Orang yang memberhalakan hobinya, dia rela mengorbankan semua sumber daya yang dia punya hanya untuk memuaskan hobinya. Dan akibatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan bisa jadi rusak. Rumah tangga bisa jadi berantakan. Kesehatan bisa terganggu, mulai terbelit dengan hutang, dan lain sebagainya. Saya pernah melihat suami istri yang berpisah
karena si suami ini nggak pernah berhenti bekerja. Akhirnya nggak punya waktu lagi untuk istri dan keluarganya. Mereka akhirnya berpisah. Nah, itulah akibat ketika seseorang jatuh dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan saja membangkitkan kecemburuan Allah, tetapi juga dapat menghancurkan kehidupan kita. Itu sebabnya hendaknya hati kita terus melekat kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja satu-satunya yang menguasai hati dan hidup kita. Bisa katakan amin Bapak Ibu sekalian. Nah, saya berharap kita menangkap pelajaran hari ini. Dan sebelum saya akhiri khotbah saya hari ini, ada sebuah pertanyaan yang saya ingin kita bersama-sama renungkan. Bagaimana supaya kita tidak mudah terjatuh dalam dosa ini? Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin bagikan kepada kita semua untuk kita bisa renungkan. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita hari-hari ini? Apa yang menguasai pikiran kita hari-hari ini? Bagaimana kita menghabiskan uang kita hari-hari ini? Ya, apa yang selalu menguasai pikiran kita? Apakah itu sebuah benda atau seseorang yang menguasai pikiran kita hari-hari ini? Saya mau ajak kita semua bersama kita renungkan dan kita mulai mengevaluasi hidup kita. Jika ternyata sampai hari ini kita belum menjadikan Yesus yang terutama, apa yang mau kita lepaskan untuk bisa mengikut Yesus dengan sepenuh hati? Saya berdoa dan berharap semua yang mengikuti ibadah online hari ini, yuk kita semakin melekat kepada Tuhan. Ya, jangan ada Allah yang lain dalam kehidupan kita selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk teguran dan nasihat yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini seringkali kami jatuh dalam dosa ini. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengambil sebuah komitmen untuk melekat kepada Tuhan, menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami materaikan setiap firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan saat ini memberkati kita semua. Dan saya terus berdoa, Tuhan selalu menyertai kita semua dimanapun saudara berada. Yang sakit Tuhan pasti sudah sembuhkan. Yang sedih Tuhan pasti memberikan sukacita. Semangat terus saudara. Dalam kita mengiring Tuhan, yakinlah pertolongan Tuhan selalu sempurna atas hidup kita. Mari kita akhiri ibadah. Saya undang kita berdiri bersama. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat Tuhan dalam ibadah yang sudah kami ikuti bersama-sama. Firman Tuhan memberkati kami, Roh Kudus menyertai hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu melindungi kami, menolong kami dalam setiap hidup kami. Yakinkan kami Tuhan, untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya Engkau lah satu-satunya harapan hidup kami. Tuhan tidak saja memberkati saat kami di dunia ini, tetapi terlebih setelah kami meninggal, Tuhan memberikan hidup kekal bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayan yang sudah melayani. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan yang semakin luar biasa. Dimanapun berada umat-Mu Tuhan boleh berkati menjangkau mereka. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang punya masalah ditolong Tuhan. Yang bekerja berkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan berkati. Tolong Tuhan juga menolong anak-anak yang studi, Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Setiap yang mengikuti ibadah diberkati oleh Tuhan. Kami doakan juga keadaan bangsa, negara, pemerintah kami. Tuhan memulihkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari saudara kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus yang selalu ada dalam hati kita, menyertai kita, memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama percaya katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom.